belas kasih yang nyata ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini ketika membela para muridnya yang oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dinyatakan bersalah. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Matius bab 12 ayat 1-8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menawarkan kepada kita model kepemimpinan yang baru yang ditawarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Model kepemimpinan itu tidak dibelenggu oleh hukum-hukum, melainkan ditopang oleh belas kasih. Dan belas kasih itulah yang merupakan ciri utama dari Allah sendiri. Yesus sendiri merupakan wujud belas kasih Allah kepada dunia, kepada kita, umat manusia, tanpa diskriminasi. Santo Yohanes, berkali-kali saya kutip ayat ini, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 menegaskan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penghayatan belas kasih yang nyata ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini ketika membela para muridnya yang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dinyatakan bersalah karena mereka memetik bulir-bulir gandum lalu memakannya, dan itu terjadi pada hari Sabat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertumpu pada hukum Sabat. Kitab Keluaran bab 20 ayat 8 sampai 11. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang mereka pegang. Namun mereka lupa bahwa hukum itu dibuat bukan untuk membelenggu manusia, melainkan untuk memerdekakannya. Tuhan kita Yesus Kristus membela para murid yang dianggap bersalah oleh orang Farisi dan kelompoknya. Dan dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus mengambil contoh konkret bagaimana Daud bersama dengan orang-orangnya masuk ke bait Allah dan makan roti sajian. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh, tetapi karena tuntutan untuk kehidupan, mereka lapar, lalu apa yang sebetulnya tidak boleh dimakan oleh Daud dan para pengikutnya tidak menjadi persoalan, tidak diperhitungkan bersalah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang Farisi ini matanya banyak, maka memata-matai. Tapi kalau mata banyak ditaruh di keranjang namanya mata keranjang. Itu yang terjadi. Orang-orang Farisi mengintai, memata-matai, bukan untuk menemukan satu kebenaran, tetapi untuk mencari-cari kesalahan. Dan Yesus Kristus Tuhan kita ditopang oleh belas kasih, membela para muridnya, dan menyatakan bahwa Yesus lebih besar dari Daud, dan para murid pun diangkat martabatnya, dibela. Maka tidak boleh hanya karena memetik gandum di hari Sabat dan memakannya diperhitungkan bersalah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bahwa Yesus menyebut kurban sajian, itu berarti roti
yang dipersiapkan oleh para imam pada hari Minggu untuk kurban sajian. Dengan menyebut roti sajian ini, secara implisit kita bisa melihat lebih dalam lagi saat Yesus mengatakan di sini ada yang lebih besar dari Daud. Roti sajian itu tidak lain adalah Putra Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang kalau kita baca dalam Injil Yohanes menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti sajian yang dihidangkan untuk keselamatan ada di depan mata, tetapi orang-orang Farisi selalu menolak dan tidak mau percaya. Bahkan alih-alih mereka selalu merancang hal jahat, merencanakan kematian sang roti hidup itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi menjelang komuni suci, imam mengangkat roti dan piala dan berseru, "Inilah anak domba Allah yang tidak lain roti hidup, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba." Maka ketika Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan roti sajian yang dimakan Daud dan para pengikutnya, lalu di sana kita menemukan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mewahyukan jati dirinya sebagai roti keselamatan untuk dunia. Mari dengan penuh syukur kita ada Kristus yang membebaskan kita dengan topangan belas kasih dan bukan dengan belenggu-belenggu hukum yang menindas, melainkan belas kasih yang memerdekakan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.